Sudah ribuan rakyat yang kita sugesti agar percaya Badan POM, dan ternyata itu dimentahkan begitu saja. Setelah kita dibombardir soal kadaluarsa yang nggak jelas kemarin soal vaksin, sekarang soal izin edar yang sudah nyata-nyata sudah ada izin edarnya dari Badan POM, ternyata di dalamnya juga nggak jelas seperti ini. Apalagi yang akan kita pertanggungjawabkan kepada rakyat. Kita ini 200 juta rakyat Indonesia, jumlahnya berlipat-lipat dari Singapura, terus kita kelotang mengambil obat dari Singapura yang penduduknya hanya seupritnya dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh mitra dan tamu undangan, terima kasih Bu Kurniasih sudah memimpin doa pada sore tadi. Saya tadi mengikuti dari atas semua diskusinya. Bapak Ibu yang saya hormati, selama kasus ini mulai merebak, saya termasuk orang yang tidak mengeluarkan statement apapun di wartawan. Satu statement pun tidak saya keluarkan. Karena pertimbangannya satu, saya menunggu betul klarifikasi dari Bapak Ibu, dari Menteri Kesehatan, dari Badan POM. Jadi rapat ini betul-betul saya tunggu, walaupun tadi saya tidak duduk di sini, saya tetap mengikuti secara online. Perdebatan-perdebatannya saya mengikuti juga. Dan yang kedua adalah saya selalu berpikir bahwasanya apakah nanti pernyataan saya ini bisa memberikan solusi atau malah membuat gaduh. Sama dengan yang disampaikan oleh beberapa teman termasuk Bu Neti tadi, bagaimana sebenarnya kami ini ibu-ibu yang sangat bagaimana bisa merasakan kegalauan. Jadi kalau dari Ketua IDEI tadi mengatakan bahwa kami sebagai dokter anak itu, nyawa satu anak itu sangat berarti, bukan hanya dokter anak Pak. Kami pun, apalagi kami yang ibu-ibu, semua orang tua pasti merasakan itu gitu. Saya ditelepon oleh Wakil Gubernur Lampung, Ibu Nuni, yang baru anaknya belum ada, sekitar anaknya baru 1 tahun, dan ketika kondisi ini merebak, kabar ini merebak, anaknya baru sakit setengah bulan yang lalu, sakit panas dan diberi obat itu. Bagaimana galonya dia, iki anakku gimana, padahal untuk mendapatkan anak pertamanya ini beliau harus berjuang keras begitu. Nah, jadi saya memilih untuk diam. Diam saya bukan karena saya menyepakati dengan semua yang dilakukan, tapi hati nurani saya tidak bisa. Karena apa yang harus saya lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM, saya merasa ikut bertanggung jawab. 270 juta rakyat Indonesia ini menumpahkan segala tanggung jawab kesehatannya pada kita, pada Menteri Kesehatan, pada Badan POM, dan pada kita yang anggota Komisi 9. Kita ini melakukan sosialisasi soal bagaimana agar rakyat Indonesia percaya pada Badan POM, harus ngecek seluruh izin edar obat dari Badan POM, jangan menggunakan yang lainnya, harus izin edar Badan POM itu ke seluruh Indonesia. Sudah ribuan rakyat yang kita sugesti agar percaya Badan POM, dan ternyata itu dimentahkan begitu saja. Tanggung jawab mental yang luar biasa ini Bu, bagi kami yang setiap hari masih melakukan sosialisasi. Apa itu ceklik-ceklik itu? Setelah kita dibombardir soal kadaluarsa yang nggak jelas kemarin soal vaksin, sekarang soal izin edar yang sudah nyata-nyata sudah ada izin edarnya dari Badan POM, ternyata di dalamnya juga nggak jelas seperti ini. Kita mau sosialisasi apa lagi seperti ini? Bagaimana kita akan, apalagi yang akan kita pertanggungjawabkan kepada rakyat? Bapak Ibu yang saya hormati, 200 juta rakyat Indonesia ini mau percaya siapa lagi kalau seperti ini? Mau percaya kepada siapa lagi seperti ini?
Ini bukan persoalan hanya bahwasanya setelah itu akan ada obat penyangkalnya yang dari Singapura. Ini seperti dikatakan Bu Ita tadi, kita ini 200 juta rakyat Indonesia, jumlahnya berlipat-lipat dari Singapura. Tapi kenapa kita nggak begitu cepat ketika ada kondisi seperti ini, kita nggak bisa cepat untuk merespon dan bisa menemukan obatnya. Terus kita kelotang mengambil obat dari Singapura yang penduduknya hanya seupritnya dari Batam. Malu nggak sih kita? Ketahanan kesehatan kita ini dari mana? Saya mohon maaf kalau ada teman-teman media di sini, seluruh teman media yang kontak saya, mohon maaf, media apapun memang saya tidak merespon sama sekali. Persoalan hati nurani saya bahwa saya tidak mau pernyataan saya bukan memberikan solusi tapi malah menjadikan runyam. Itu yang saya perkuat di dalam diri saya. Saya ingin betul mendapatkan klarifikasi yang sangat detail dari Kementerian Kesehatan, dari Badan POM tentang kondisi ini. Dan jangan sampai ini seperti kondisi-kondisi sebelumnya yang saling lempar tanggung jawab. Ini rakyat Indonesia yang menanti ini. 270 juta rakyat Indonesia. Alhamdulillah kalau ini kondisinya memang yang kasus ginjal ini kan anak bayi, balita baru lahir sampai umur 18 tahun. Beruntung anak saya sudah 18 tahun ke atas, walaupun yang satu baru umur 15 tahun, tapi paling tidak sudah lepas dari tingkat rawan ini. Tapi bagaimana yang anak-anaknya masih balita itu? Tidak bisa tidur, terus mau apa lagi? Ini sampai tim saya di lapangan masih bilang gini, Bu, ini kita masih mau sosialisasi Badan POM. Kita kira-kira digebukin sama ibu-ibu enggak kira-kira? Digebukin sama orang-orang tua yang punya balita enggak Bu kira-kira kalau kita masih sosialisasi Badan POM ini? Kita sampai digitukan ini. Karena kita sosialisasi, ayo dong download Badan POM mobile yang bisa scan ini. Nah ternyata tidak ada gunanya juga. Koordinasinya juga Pak Menteri Kesehatan dengan Badan POM ini seperti apa? Jangan jalan sendiri-sendiri, jangan ego sektoral. Ini urusan kesehatan, urusan nyawa, tidak boleh ego sektoral. Ego sektoral kalau sampai ada ego sektoral dan urusannya nyawa, ini dosa tanggung semuanya ini. Kalau soal Kanjuruhan, kalau Pak Darussiska tadi soal Kanjuruhan kelihatan ada videonya. Ini virus nggak ada videonya. Bahkan ada berita yang ada anak yang kena gagal ginjal yang tidak pernah mengkonsumsi obat itu. Nah ini gimana reasonnya? Bapak Ibu yang saya hormati, saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sepakat kalau kasus ini menjadi panja dan kita harus memperdalam. Ini bukan persoalan 1-2 orang, ini persoalan ratusan anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa ini meninggal dengan tanpa ada keterangan, dengan tanpa ada antisipasi apapun dari kita. Dan ini jangan sampai terjadi di masa mendatang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.